Jadi terjadi sebuah situasi yang terbalik. Bahkan terbaliknya ini memang 90 derajat. Jadi orang-orang yang tadinya sayang sama kita, perhatian sama kita, ini sama sekali tidak lagi memperhatikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai seperti apa sih perasaannya ketika seseorang ini berselingkuh dan sedang menyesali perselingkuhannya. Ini maksudnya kondisi secara psikologis yang akan dirasakan oleh seseorang ketika memang dia betul-betul kepergok melakukan perselingkuhan. Lalu apa saja sebetulnya yang terjadi di dalam hati seseorang ya ketika dia memang kebetulan mendapati hal-hal seperti itu. Walaupun ini sebetulnya sangat tidak diharapkan terjadi pada siapapun dan dimanapun tentunya ya. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, komen, dan juga share video Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, kira-kira secara psikologis nih apa saja sih yang dirasakan ketika seseorang kebetulan ya kepergok melakukan perselingkuhan ini? Biasanya hal pertama yang paling membebani diri kita ini adalah kita akan seakan-akan merasa dibenci oleh sahabat kita, oleh orang-orang terdekat kita. Semuanya menjauh dengan kita ya. Jadi pada saat itu kepedulian dari sahabat, dari saudara, dari teman dekat ini hampir tidak ada lagi. Jadi kita merasa bahwa pada saat itu adalah kita ini orang yang paling bersalah. Seakan-akan memang perasaan-perasaan itu selalu timbul menyelimuti diri kita pada setiap harinya. Dan untuk kembali ke bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari sahabat dan orang terdekat, serta istri dan anak-anak terutama, ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi intinya, janganlah berselingkuh. Dan ini nyata ketika Anda tidak percaya ya, Anda akan merasakan seperti itu. Jadi sebaiknya Anda jangan berselingkuh. Ini langkah yang pertama ini adalah hal pertama yang akan dirasakan oleh seseorang ketika dia kepergok melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dia akan terus merasa tersiksa karena hadirnya rasa bersalah yang tidak pernah kunjung habis. Ini yang kita rasakan ketika kita betul-betul kepergok melakukan hal tersebut. Tentunya ini adalah secara nyata ya ketika kita betul-betul mengalami ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang remeh, karena bagaimana ketika tekanan psikologis terus mendera diri kita, maka tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak betul-betul menguatkan diri dan menyadari kesalahannya, maka akan timbul stres pada dasarnya ini. Ya, pada akhirnya karena kita tidak mampu mengendalikan apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Ini. Kemudian yang ketiga, jelas secara martabat, secara kedudukan, siapapun dia akan dipandang rendah oleh sahabat, teman dekat, dan juga orang-orang yang tadinya mengagung-agungkan setelah ketahuan dia melakukan hal seperti itu akan berbuat sebaliknya pada diri kita. Ini jujur ya. Jadi buat sahabat-sahabat Kang Kumis, maka pertahankanlah pasangan Anda, karena tidak mungkin orang itu tidak mempunyai sisi buruk ya. Semua orang pasti punya nilai-nilai negatif dan positif, tapi tergantung dari mana kita akan memandang. Ketika kita akan memandang dari sisi negatifnya saja, maka seseorang ketika seperti itu terkesan tidak punya nilai positif, padahal di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Kemudian yang keempat, hari-harinya ya, ini serasa tidak tenang. Walaupun mungkin kita sedikit banyak ada kalanya ketika kita ini ada saatnya ya kita pada akhirnya karena kita jenuh kita kepengen keluar rumah. Jadi yang ada di dalam perasaan kita ini, setiap orang yang sedang berkerumun itu seakan-akan memang sedang ramai membicarakan diri kita. Walaupun itu belum tentu. Itu hanya perasaan kita saja. Itulah yang kita rasakan kesehariannya ketika kita memang betul-betul ketahuan melakukan sebuah perselingkuhan oleh pasangan kita.
Kemudian yang kelima, secara medis juga kita bisa jadi tertular penyakit-penyakit yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan hal tersebut ya. Jadi ini memang tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi ketika kita melakukan hal-hal itu secara sembrono. Ini, jadi kemungkinan tertular penyakit yang tidak kita inginkan bisa jadi ya ketika kita memang tidak bisa mengontrol itu. Lalu kemudian ketika hal-hal seperti itu biasanya yang keenam nih ya, begitu cepat untuk menyebar luas ke dunia luar ya maksudnya. Dan siapapun kita ya, apalagi ketika memang yang melakukan hal tersebut memang kebetulan seseorang yang memiliki power, ini akan lebih cepat. Dan semua orang, tidak ada yang mampu menilai seseorang tersebut ini ada nilai positif di dalam hidupnya. Dia akan mencari sisi negatif saja. Ini adalah beban terberat dalam sejarah hidup ketika kita betul-betul dipergoki oleh orang yang kita cintai, kita telah melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang berikutnya adalah kita akan selalu kehilangan cinta sejati. Karena begitu orang dengar, maka kepercayaan dari orang tersebut sudah tidak ada lagi. Maka ini juga berpengaruh kepada kita sulit untuk mendapatkan cinta yang sejati. Kemudian yang ketujuh, ini secara kita ambil secara luas ya, ini juga bisa menyebabkan hilangnya keberkahan dalam hidup. Jadi di sini mungkin ada ya faktor pintu-pintu rezeki yang sedikit tertutup karena kita melakukan kesalahan seperti itu. Ini kalau kita mau berbicara lebih luas lagi ya. Karena ketika bicara tentang perselingkuhan ini memang apa saja bisa terjadi. Ya, dan seakan-akan hal ini memang hal yang tidak ada habisnya kalau kita mau bicarakan. Lalu kemudian yang kedelapan, sempit rasa dunia ya. Jadi kita mau keluar malu, nggak keluar jenuh. Ya, satu langkah kita keluar, ini serasa hampir tidak ada tempat untuk kita. Ya. Karena di sini yang paling berat ini adalah orang yang mungkin tidak menyukai kita. Ini adalah orang-orang terdekat yang seharusnya menyayangi kita, memperhatikan kita. Ini semuanya berbalik arah, menjauh. Ya. Jadi terjadi sebuah situasi yang terbalik. Bahkan terbaliknya ini memang 90 derajat. Jadi orang-orang yang tadinya sayang sama kita, perhatian sama kita, ini sama sekali tidak lagi memperhatikan kita. Padahal mereka tidak tahu ya bagaimana sedihnya kita, bagaimana susahnya kita, bagaimana sakitnya perasaan kita saat itu. Sakit karena dibebani rasa bersalah yang tidak kunjung habis, ya. Namun kembali lagi, itu adalah bagian hal. Itu adalah bagian-bagian yang resiko yang harus kita hadapi ketika kita memang kepergok melakukan hal yang kurang baik lah ya di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah sahabat, mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan bisa membantu sahabat semua dan bisa memberikan sedikit banyak manfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.